Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam alladzi la nadiya ba'da. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan beribu-ribu nikmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini, di tahun ini, kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebagaimana biasanya. Selawat beserta salam tak lupa dan tak bosan marilah kita hadiahkan buat baginda Nabi junjungan kita, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nantinya kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum yang berjudul 3 disiplin puasa. Ada banyak makna penting dari ibadah Ramadan. Salah satunya adalah mendidik disiplin dalam melaksanakan hidup. Paling tidak ada 3 bentuk disiplin yang dididikkan di saat puasa. Disiplin yang pertama adalah disiplin dalam menunaikan kewajiban. Apalagi kewajiban ini telah dibebankan kepada generasi sebelum kita. Ini berarti tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mau melaksanakan segala bentuk kewajiban dalam hidup. Seperti telah dijelaskan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, utang juga kewajiban yang harus kita tunaikan, baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada manusia. Karenanya, bila kewajiban puasa belum kita tunaikan dengan sebab-sebab tertentu, maka kewajiban itu tidak gugur begitu saja, tetapi harus ditunaikan dengan berpuasa pada kesempatan lain atau menggantinya dengan fidyah. Di dalam Al-Quran juga telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 184, yang artinya, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka puasa, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan berpuasa membayar fidyah, atau dengan cara membayar fidyah, memberi makan seorang miskin. Nah, barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, kedua, disiplin dalam waktu, yakni menggunakan waktu sebaik mungkin dalam konteks pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya berpuasa dan ibadah lainnya di dalam Islam ditentukan waktunya. Saat fajar ataupun subuh tiba, maka makan dan minum serta hubungan suami istri dihentikan untuk memulai puasa. Orang yang disiplin waktu merasa lebih baik menunggu daripada terlambat. Sebagaimana waktu imsak, sedangkan bila maghrib tiba, kita harus segera makan dan menunda beberapa saat untuk pelaksanaan sholat maghrib.
Karena itu kita amat dituntut untuk mengefektifkan penggunaan waktu. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, disiplin yang ketiga adalah disiplin dalam hukum. Sebagai manusia, kita amat membutuhkan hukum. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala paling tahu tentang hukum seperti apa yang cocok untuk kita. Melalui puasa, kita dilatih untuk disiplin dalam hukum, sehingga sesuatu yang semula boleh menjadi tidak boleh. Bila sesuatu yang amat penting, yakni makan dan minum serta hubungan suami ataupun istri, bisa dikendalikan, seharusnya kita bisa mengendalikan diri dan disiplin dalam hukum-hukum lainnya. Seperti yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 188, yang dimana artinya adalah, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain, dan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu berbahagialah kita mendapat kesempatan sekali lagi untuk membina diri melalui ibadah Ramadan yang membuat kita menjadi semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di Ramadan kali ini kita bisa sama-sama meraih kemenangan nantinya di hari yang fitri. Amin. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.